Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang beriman, sebagaimana yang saya janjikan, kita sampai kepada bab 4 yang berjudul Langit dan Bumi ditempati manusia. A. Adam nenek moyang manusia. Nah, marilah selanjutnya kita membacakannya. Kita semua tentu akan sependapat. Kalau dikatakan bumi-bumi atau planet-planet itu belum dapat dipastikan ditempati oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, kalau belum ada bukti atau ada suatu keterangan yang bisa diterima kepastian kebenarannya, justru kepastian inilah yang diselidiki oleh umat manusia yang telah memiliki ilmu pengetahuan teknologi tinggi sekarang ini melalui alat-alat canggih yang telah dapat mereka ciptakan, seperti pesawat-pesawat ruang angkasa yang telah dapat menembus angkasa bumi kita ini, umpamanya seperti yang dimiliki oleh Amerika, Uni Soviet kurung Rusia, dan lain-lain. Akan tetapi melalui iman kita akan mendapatkan keterangan melalui Al-Quran. Kita wajib percaya dengan keterangannya, karena termasuk rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitab. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan Al-Quran berbicara mengenai bumi-bumi atau planet-planet itu. Apakah ditempati oleh manusia dan makhluk hidup seluruhnya, apakah sebagian saja? Oleh karena itu, sebagai orang beriman, janganlah kita langsung menerima saja teori-teori daripada umat manusia, dan jangan pula terlalu cepat kita menolaknya. Siapa tahu Tuhan memberikan petunjuk kepada orang yang mengeluarkan teori tersebut. Umpamanya, seperti teori-teori yang dikeluarkan melalui penemuan fosil-fosil dan yang dirangkai-rangkai satu sama lain mengenai sejarah keturunan umat manusia di bumi ini, yang menurut teori Darwin berasal daripada kera melalui evolusi. Teori ini dapat kita lihat pada buku-buku pelajaran sekolah anak SLTA dan lain sebagainya, atau adanya makhluk manusia di planet-planet lain melalui praduga. Dan jangan pula terlalu cepat kita mengambil kesimpulan bahwa hanya di bumi ini sajalah yang ditempati oleh manusia, dengan alasan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan
dan kemudian diturunkan ke bumi. Begitulah yang kita terima dari pendapat umat turun-temurun selama ini, baik muslim maupun bukan muslim. Pendapat tersebut hasil dari pengertian umat beragama itu sendiri. Sekarang mari kita meneliti mana yang lebih benar. Sebab umat muslim berpendapat demikian berdasarkan pengertian yang ditarik dari dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan ilmu pengetahuan manusia yang mengeluarkan teori-teori tersebut bukan berdasarkan Al-Quran, akan tetapi sesuai dengan firman Allah. Di dalam Al-Quran, salah satunya seperti di bawah ini. Surat 20 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatil liulil an-nuhar. Yang artinya, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka beberapa memusnahkan kami sebelum mereka dari masa-masa mereka berjalan pada bekas tempat tinggal mereka, kurung orang-orang yang musnah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat ini Allah mencerca kepada umat manusia supaya mereka menggali ilmu pengetahuan dari bekas-bekas atau fosil-fosil dari zaman-zaman purba. Inilah yang dilakukan orang-orang yang mengeluarkan teori dari luar umat beragama. Manakah yang lebih benar? Hanya Tuhanlah yang maha mengetahui. Allah telah menitipkan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Marilah kita sama-sama menelitinya. Teori-teori itu tidak salah. Ada yang benar kemungkinannya, ada yang belum tepat kebenarannya, dan ada yang menuju benar. Sifatnya berjuang menuju sempurna. Karena teori dan pendapat adalah pekerjaan manusia. Teori sering meleset dan pendapat ada kalanya ditunggangi oleh nafsu ingin dikenal dan terkemuka. Sekarang kita merasa alangkah berbahagianya orang yang beriman dan berilmu, karena mereka mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran, dan mempunyai kekuatan untuk bergerak, yaitu ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita meneliti Al-Quran dan dengan ilmu pengetahuan dan fikiran yang tak terlepas dari sumber ilmu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan ilmu dan iman. Kita isi jiwa dengan kekuatannya untuk menuju Dia, mengosongkan pikiran dari kekotoran serta terbuka untuk menerima petunjuknya. Allah akan memberi petunjuk yang akan dapat dibuktikan oleh ketinggian ilmu teknologi umat manusia nantinya. Karena Allah telah menjanjikan bahwa kebenaran daripada Al-Quran itu akan terbukti beberapa waktu lagi. Saudara-saudaraku yang budiman, terlebih dahulu kalau kita akan menentukan atau mencari silsilah keturunan kita, tentu kita akan memulai dari diri kita sendiri. Kita akan bertanya, siapa saya? Atau dari mana? Atau dari mana datangnya saya? Secara lahir
dan sudah tentu jawabnya dari ayah dan ibu. Dan pertanyaan akan berlanjut, yaitu dari manakah datangnya ayah dan ibu saya? Dan jawabnya pasti anak dari kakek dan nenek, jurusan ayah dan jurusan ibu. Begitulah selanjutnya sampai dapat mengetahui siapa dan dari mana asal nenek moyang kita. Begitu pula lah kira-kira mengenai umat manusia untuk mengetahui dari mana asal usulnya. Saya sebagai penulis bukanlah ingin menyingkapkan sejarah keturunan umat manusia melalui teori atau ilmu pengetahuan umat manusia yang telah dicapai selama ini, lalu menuju zaman purba dan manusia sebelumnya, akan tetapi menyingkapkan pengertian dari Al-Quran dan mempersembahkannya kepada umat manusia yang nantinya akan terbukti kebenarannya di belakang hari. Kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan kepada kita tentang musnahnya generasi-generasi umat manusia sebelum kita ini, yang terdiri dari generasi-generasi yang benar, yang besar. Andai kata kita tuliskan semua ayat-ayat yang menerangkannya di dalam buku ini, mungkin saudara-saudara sendiri dan juga saya sebagai penulis akan kewalahan untuk membacanya. Di sini dapat kita pahami maksudnya, bahwa berpuluh kali memperingatkan sesuatu berarti sesuatu yang harus sangat dipikirkan. Sama sekali peringatan umpama sama dengan peringatan seorang guru pada anak muridnya atau anak didiknya. Sesuatu yang sangat penting diperhatikan. Kenapa peringatan dari Allah kurang kita perhatikan? Di bawah ini dapat kita perhatikan ayat-ayat yang menerangkan tentang keberadaan generasi-generasi umat manusia yang telah lalu. Di antaranya sebagai berikut. Surat 2 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang dari sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan dalam ayat yang lain, surat 6 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi malam nukallimun lakum numakin lakum wa arsalna samaa alaihim midraran wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, yang artinya, tidakkah mengetahui mereka berapa banyaknya memusnahkan kami dari sebelum mereka, dari masa-masa meneguhkan kami mereka di muka bumi, tidak seteguh bagi kamu, dan mendatangkan kami awan atas mereka yang banyak mencurahkan hujan, menjadikan kami sungai yang mengalir di bawah mereka, kemudian memusnahkan kami akan mereka dengan dosa mereka, dan mengarang kami dari sesudah mereka masa atau generasi yang lain.
Dan ayat selanjutnya, surat 30 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasirru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu asyaddu minhum quwwatan wa asaru al arda wa amaru ma aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun, yang artinya, atau tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, maka memperhatikan bagaimana adanya kesudahan orang-orang dari sebelum mereka, usahanya lebih kuat dari mereka, makmur dan kaya akan hasil bumi, dan penghuninya lebih banyak daripada penghuninya, yang didatangkan kepada mereka rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, dan tidak Allah menzalimi mereka, akan tetapi usaha mereka lah yang menzalimi mereka. Nah, mungkin sampai di sini dulu ayat-ayat yang kita baca yang menerangkan pemusnahan umat manusia yang digali oleh para ahli. Terdapat yang sesuatu daerah terkubur, kerajaan-kerajaan yang terkubur. Inilah dari Al-Quran yang kita dapatkan. Selanjutnya di episode yang akan datang kita teruskan keterangan-keterangan tersebut. Jika ada yang belum mengerti dengan apa yang kita baca tadi, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan bersedia menjawabnya dengan senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.